Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Ayudin SPD. Pada kesempatan ini materi yang akan dibahas yakni hidrokarbon 42.3 alkuna. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yakni hidrokarbon 42.1 alkana dan hidrokarbon 42.2 alkena. Jadi para siswa sekalian, sebelum Anda mempelajari materi ini, pastikan Anda sudah mempelajari alkana dan alkena. Mari kita ikuti uraian materinya. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3 antara C dengan C-nya. Jadi, kalau alkena memiliki ikatan rangkap 2, nah alkuna memiliki ikatan rangkap 3. Jadi kita lihat ya, C tetap tangannya 4. Jadi C yang sebelah kiri ya, satu tangan ke kiri, kemudian ada 3 tangan ya dengan C yang sebelah kanannya. Demikian juga yang C sebelah kanan ya, ke kiri ada 3 tangan dan ke kanan nanti adalah 1 tangan. Rumus molekul alkuna yaitu CnH2n-2 ya, di mana N-nya lebih besar sama dengan 2. Jadi N-nya minimal 2. Nah, misal ya N-nya sama dengan 2, maka C-nya berarti 2. Kemudian H-nya 2 kali 2 dikurang 2 ya. 2 kali 2 adalah 4 dikurang 2 jadi 2 ya. Jadi rumus molekulnya untuk N2 ya berarti C2H2. Para siswa sekalian, berikut adalah deret homolog alkuna yang memuat rumus molekul, nama, dan rumus struktur ya. Pertama N-nya 2 ya. Rumus molekulnya C2H2. Nah, namanya etuna. Ya, jadi dari alkana ana diganti dengan una ya. Jadi kalau alkana itu etana, maka alkuna etuna. Nah, rumus strukturnya CH kemudian ikatan rangkap 3 CH ya. Jadi lihat C tangannya 4 ya. C yang sebelah kiri 3 dengan C, kemudian 1 dengan H. Demikian juga yang sebelah kanan. Kemudian N3 ya. N3 berarti rumus molekulnya C3H4 ya. Namanya propuna. Nah, rumus strukturnya CH, kemudian ikatan rangkap 3 ya, kemudian C ya, strip ya, kemudian CH3. Jadi C yang di tengah ya, ke kiri tangannya 3, ke kanan 1 ya. Jadi semua C tangannya 4. Kemudian N4, maka rumus molekulnya C4H6. Namanya butuna ya. Kalau alkana butana, ini butuna. Nah, rumus strukturnya ini salah satunya demikian ya. Jadi CH kemudian ikatan rangkap 3, C, kemudian strip, CH2, strip, CH3. Jadi ini salah satu karena ikatan rangkap 3-nya bisa di tempat lain, bisa di tengah. Ini mulai N4 ke bawahnya itu ini rumus strukturnya salah satu di antaranya. Kemudian N5, maka rumus molekulnya C5H8. Ya, namanya pentuna. Nah, rumus strukturnya CH ya, kemudian ikatan rangkap 3 C strip CH2 strip CH2 strip CH3. Ya, kemudian N6 ya, berarti rumus molekulnya C6H10 ya, namanya heksuna. Ya, rumus strukturnya berarti CH ya, ikatan rangkap 3, kemudian C ya, kemudian CH2, strip CH2, strip CH2, strip CH3 ya. Ini jadi saya ulangi ya, mulai C4 ya. Ini rumus strukturnya salah satunya. Jadi ikatan rangkap 3-nya bisa di tempat lain ya. Kemudian gimana kalau N-nya 7? Nah, N-nya 7 dan terusnya ya, minimal Anda bisa hafal sampai 10 ya. Jadi kalau N-nya 7 berarti heptuna. Nah, Anda bisa cari sendiri ya. Yang lainnya nanti Bapak masukkan di dalam soal latihan ya. Mulai 7 sampai 10. Ya, para siswa sekalian, sekarang kita bahas
tata nama alkuna ya. Kita mulai dengan alkuna rantai lurus. Nah, aturan penamaannya atom karbon beri nomor ya, dimulai dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap 3. Ya, jadi ikatan rangkap 3 harus nomornya sekecil mungkin. Kemudian urutan namanya ya, nomor ikatan rangkap ya, kemudian diikuti nama alkuna ya, sesuai dengan jumlah C-nya. Nah, nomor ikatan rangkapnya ambil nomor yang kecil. Jadi misalnya kalau 1 dan 2, maka ditulisnya 1 ya. Contoh ya ini, alkuna rantai lurus ya. Nah, cara penamanya pertama adalah beri nomor ya. Nomor harus dari kiri ya, karena terdekat dengan ikatan rangkap 3 ya. Di nomor 1 dari kiri ya, 2, 3, 4, dan 5. Nah, berarti ikatan rangkap ya ada pada nomor 1 dan 2 ya, maka ditulisnya 1. Kemudian C-nya ini ada 5, berarti namanya adalah, alkuna, C-nya 5 berarti pentuna. Maka nama senyawa ini adalah 1 ya, pentuna. Ya, 1 adalah ikatan lengkapnya pada nomor 1, kemudian pentuna C-nya ada 5. Ya, baik para siswa sekalian, sekarang kita lanjut dengan tata nama alkuna rantai bercabang ya. Aturan penamaannya, yang pertama, tentukan rantai utama ya. Syaratnya memiliki C terbanyak dan memiliki ikatan rangkap 3 ya. Kemudian yang kedua, rantai utama itu beri nomor. Nah, nomornya dimulai dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap 3 ya. Jadi bukan terdekat dengan cabang. Kemudian berikutnya ya, tentukan nama cabang ya. Cabang adalah alkil, jadi tentukan nomornya dan apa nama cabangnya. Kemudian selanjutnya urutan namanya adalah nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian nomor ikatan rangkap, kemudian nama rantai utama atau nama alkuna sesuai dengan jumlah C-nya. Kemudian aturan selanjutnya, jika cabang lebih dari 1 dan sejenis, maka nama cabang memakai awalan ya. Awalannya itu di kalau 2, kemudian kalau tri 3, kalau 4 tetra ya, kalau 5 tentu penta dan seterusnya ya. Jadi misalnya kalau cabangnya itu sama-sama metil ada 2 buah, maka dimetil ya. Atau ada etil ada 3 buah, maka trietil ya. Kemudian aturan berikutnya atau F ya, jika cabang lebih dari 1 dan tidak sejenis ya, maka urutan penyebutannya disesuaikan abjad dari awalan nama cabang tersebut ya. Misalnya cabang itu ada metil, ada etil ya. Misalnya ada butil juga. Ada metil, etil, butil ya. Berarti kalau metil M awalannya. Kalau etil E, kalau butil B ya. Maka urutan penyebutannya berarti butil dulu, terus etil, terus metil ya. Baik para siswa sekalian, sekarang kita lihat contoh alkuna rantai bercabang. Nah, inilah contoh alkuna rantai bercabang ya. Cabangnya 1 ya. Langkah pertama ya, tentukan rantai utama ya. Kita ambil yang mudah ya. Rantai utama itu C-nya terpanjang dan punya ikatan rangkap 3 ya. Berarti kita ambil yang lurus ya. Inilah yang berwarna merah adalah rantai utama. Kemudian yang kedua, rantai utama beri nomor ya. Nomornya terdekat dengan ikatan rangkap. Ya, berarti nomor dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Tahap berikutnya, tentukan cabang ya, namanya dan nomor berapa ya. Nama cabangnya adalah metil terikat pada C nomor 4. Nah, maka urutan namanya ya, pertama nomor cabang berarti 4 ya. Kemudian nama cabang berarti metil ya. Kemudian nomor ikatan rangkap berarti 1 ya. Ini antara 1 dan 2 ambil yang kecil itu 1. Kemudian nama rantai utama ini C-nya 5 ya. Alkuna C-nya 5 itu pentuna ya. Berarti nama lengkapnya adalah 4 metil 1 pentuna. Ya, para siswa sekalian, sekarang kita perhatikan alkuna rantai bercabang dan cabangnya lebih dari 1 dan sejenis. Ya, ini misalnya contohnya ya. Nah,
Tahap pertama adalah tentukan rantai utama. Ya, kita ambil yang mudah aja ya. Rantai utama adalah yang lurus ya, yang lurus. Jadi inilah yang berwarna merah adalah rantai utama ya. Kemudian rantai utama itu beri nomor ya. Ya, tahap kedua beri nomor, nomor dari yang terdekat dengan ikatan rangkap. Berarti nomor dari kiri ya. Kita beri nomor dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 rantai utamanya ya. Kemudian tahap berikutnya tentukan cabang ya. Cabang adalah alkil. Nah, cabangnya adalah etil ya. Pada nomor 4 ada etil, pada nomor 5 juga ada etil. Jadi sejenis sama-sama etil ya. Kemudian nah, namanya ya pertama nomor cabang berarti 4 dan 5 ya. Maka 4,5. Kemudian ini cabangnya etil ada 2 berarti di ya. Berarti di etil ya. Kemudian ikatan rangkap itu ada pada nomor 2 dan 3. Berarti ditulisnya adalah 2 ya, berarti 2. Kemudian rantai utamanya C-nya ada 7, berarti heptuna ya. Jadi namanya adalah 4,5 dimetil 2 heptuna. Ya, sekarang kita perhatikan lagi alkuna rantai bercabang dan cabangnya lebih dari satu dan tidak sejenis. Ya, inilah contohnya ya. Nah, langkah pertama tentukan rantai utama ya. Syaratnya ada ikatan rangkap 3 dan terpanjang atau C-nya terbanyak. Nah, inilah yang berwarna merah ya, ini rantai utamanya. Jadi jangan lurus ya, kalau lurus kan cuma ada 6 ya, jadi harus ke bawah, jadi ada 7. Nah, kemudian rantai utama tuh tahap berikutnya beri nomor ya. Nah, nomor dari terdekat dengan ikatan rangkap. Dari mana ya? Iya, dari kanan ya, dari kanan terus turun ya, dari kanan turun ke bawah. Kemudian tentukan ya cabang ya, nama dan nomornya ya. Di sini cabang, di nomor 4 ya ada etil, kemudian di nomor 5 ada metil. Nah, selanjutnya namanya ya, ini karena cabangnya lebih dari satu dan tidak sejenis ya, maka diurutkan abjad urutan penyebutannya. Metil berarti M, etil berarti E, berarti etil dulu ya. Jadi namanya adalah etil pada nomor 4, berarti 4 etil ya. Kemudian 5 metil ya, berikutnya nomor ikatan rangkap adalah nomor 2 dan 3 berarti 2 ya. Berarti 2, kemudian C-nya 7 adalah heptuna ya. Jadi namanya 4 etil, 5 metil, 2 heptuna. Itulah uraian materi Alkuna. Semoga memberi manfaat bagi kita semua, wabil khusus untuk saya sendiri. Untuk latihan pemahaman, silahkan kerjakan soal latihan. Link soal ada di kolom komentar video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.